Wah guys, ini ada informasi kilang minyak atau kilang-kilang energi Singapura sedang berada di ambang kritis atau kering. Ya teman-teman, kita tahu sendiri Singapura bertahan selama puluhan tahun lewat impor energi murah dari Indonesia. Selama puluhan tahun kita menyuplai sumber daya alam yang sangat melimpah teman-teman dengan harga yang cukup murah teman-teman. Ya, bukan untuk kesejahteraan rakyat, tapi hanya untuk kejayaan atau ya memperkaya para pejabat-pejabat kita yang lalu. Tapi hal ini teman-teman, hal itu di stop oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga jajarannya yang kompak teman-teman menyetop semua aliran sumber daya alam dan juga energi ke Singapura. Nah ini informasinya, tanpa Indonesia teman-teman, Indonesia ini menyuplai hampir 80% kebutuhan energi dan juga sumber daya alam Singapura. Itu angka yang sangat besar loh teman-teman. Dan saya pribadi sangat kaget kok bisa Indonesia selama puluhan tahun mau dibodoh-bodohi oleh Singapura. Kita cuma melihat hiruk pikuk gemerlapnya Singapura yang hebat, yang kaya teman-teman. Padahal sumber dayanya dari mana? Dari Indonesia. Coba teman-teman pikir, mereka membangun ratusan gedung mencakar langit, itu batunya dari mana? Pasirnya dari mana? Semennya dari mana? Kalau bukan dari Indonesia dari mana? Mereka dan dengan Malaysia itu nggak akur dari awal. Satu-satunya cara yang paling murah ya belinya ke Indonesia dan miris teman-teman. Selama puluhan tahun kita dikibulin dengan harga murah. Kita dibeli dengan harga murah, mereka membangun jadi wah kaya raya. Bahkan ambisi Singapura ingin jadi basis data center dunia, ya teman-teman, itu membuat Singapura ketiban investor dari sana sini. Tapi tanpa energi Indonesia, ya itu cuma jadi besi rongsok. Nah hari ini kita bakal melihat teman-teman kondisi terkini setelah Indonesia menstop ya mengurangi memangkas ekspor BBM ke Singapura. Tanpa energi Indonesia apa jadinya Singapura? Hari ini kita bakal lihat. Yuk teman-teman, simak informasi selengkapnya. Langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memangkas ekspor bahan bakar minyak, BBM, tidak hanya menjadi sorotan dalam negeri, tapi juga menciptakan guncangan besar di kawasan Asia Tenggara. Di antara negara-negara yang paling terpukul oleh kebijakan ini adalah Singapura, negara kota yang selama ini sangat mengandalkan pasokan BBM dari luar negeri, terutama Indonesia. Sebagai negara tanpa sumber daya alam minyak, Singapura membangun kekuatannya lewat infrastruktur kilang modern dan sistem ekspor ulang energi. Namun keputusan Indonesia untuk mulai mengurangi pasokan BBM langsung mengguncang stabilitas rantai suplai energi mereka. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Indonesia tidak mengambil keputusan ini secara tiba-tiba atau tanpa dasar. Pemerintah menilai bahwa di tengah meningkatnya ketidakpastian global, mulai dari konflik geopolitik, krisis energi Eropa, hingga kenaikan konsumsi domestik, Indonesia harus mulai memikirkan kemandirian energi. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, arah kebijakan berubah secara drastis. Fokus utama kini adalah membangun kekuatan dari dalam, dengan memprioritaskan kebutuhan energi nasional sebelum melirik pasar ekspor. Kebijakan ini sejalan dengan misi besar untuk menyiapkan Indonesia menjadi negara yang tidak lagi sekadar pemasok bahan mentah, melainkan menjadi pusat pengolahan dan produsen energi yang memiliki nilai tambah tinggi. Singapura mungkin terlihat stabil dari luar, namun ketergantungan mereka pada pasokan energi luar negeri merupakan titik lemah yang selama ini ditutupi dengan efisiensi manajemen dan keunggulan teknologi. Mereka tidak punya cadangan minyak bumi sendiri, sehingga sebagian besar bahan baku yang diolah di kilang-kilang seperti Jurong berasal dari negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Maka ketika Indonesia mulai menutup sebagian keran ekspor BBM, efeknya langsung terasa di pusat-pusat industri energi Singapura. Kilang Jurong yang selama ini dikenal sebagai pusat pemrosesan dan distribusi BBM terbesar di kawasan, mendadak kesulitan dalam menjaga volume produksi harian. Jurong bukan sekadar kilang lokal, tapi juga berfungsi sebagai simpul ekspor energi ulang ke pasar global, dari Asia hingga Timur Tengah. Ketika pasokan terganggu,
maka pengiriman ke negara konsumen lain pun ikut tersendat. Bagi Singapura, ini bukan hanya soal kerugian bisnis, tapi juga menyangkut reputasi dan posisi strategis mereka sebagai hub energi Asia. Secara ekonomi, pengaruhnya sangat terasa. Sektor energi dan kilang minyak menyumbang kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto Singapura. Namun kini, dengan pasokan yang tak lagi bisa dijamin dari Indonesia, beban biaya logistik meningkat. Negara ini harus mencari sumber pasokan baru dari Timur Tengah, Amerika Latin, atau bahkan Afrika, yang tentu memakan biaya lebih besar dan waktu pengiriman yang lebih lama. Marin keuntungan kilang ikut tergerus, membuat tekanan terhadap industri pengolahan semakin nyata. Sebagai tanggapan cepat, Singapura mencoba menjajaki alternatif pasokan dari negara lain. Namun kenyataannya tidak semudah membalikkan tangan. Tidak semua negara bisa memenuhi standar pasokan secepat dan seefisien Indonesia. Infrastruktur, stabilitas politik, dan jarak geografis menjadi tantangan utama. Akibatnya, dalam waktu singkat, Singapura berada dalam posisi rentan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di sisi lain, Indonesia menegaskan bahwa langkah ini bukan tindakan sepihak atau bentuk embargo. Ini murni kebijakan yang ditujukan untuk memperkuat kedaulatan energi nasional. Menteri ESDM menyatakan bahwa pembangunan kilang nasional, peningkatan cadangan, dan pengurangan ketergantungan terhadap pasar luar menjadi prioritas strategis. Jika pasokan dalam negeri belum stabil, maka ekspor akan tetap ditahan. Sebuah pernyataan tegas yang menunjukkan arah baru pengelolaan energi RI. Langkah ini tidak bisa dilepaskan dari peta besar hilirisasi nasional. Indonesia telah bertekad tidak ingin terus-menerus menjadi eksportir bahan mentah. Dalam konteks BBM, hal ini berarti negara ingin mengolah sendiri minyak mentahnya menjadi produk jadi, baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor. Pembangunan kilang-kilang baru seperti di Tuban, Dumai, dan Balikpapan adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk mengubah struktur ekonomi energi. Pemerintah juga mulai memetakan potensi ekspor produk turunan energi seperti petrokimia, pelumas, dan bahan bakar khusus yang bernilai lebih tinggi daripada BBM mentah. Ini akan memberi keuntungan ekonomi yang lebih besar, serta posisi tawar yang lebih kuat dalam perdagangan internasional. Indonesia tidak lagi ingin menjadi penonton di arena perdagangan energi global, tetapi ingin menjadi salah satu pemain kunci. Kebijakan ini membuat beberapa negara tetangga seperti Filipina dan Thailand mulai menghitung ulang skenario ketahanan energi mereka. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap pasokan BBM Indonesia terbukti menjadi risiko strategis. Oleh karena itu, mereka mulai mencari opsi lain, meski untuk saat ini belum ada pengganti yang benar-benar sepadan dengan Indonesia dari segi volume dan efisiensi. Singapura sendiri dalam beberapa pernyataan resmi berusaha bersikap diplomatis. Mereka menyatakan menghormati kebijakan Indonesia, namun juga mengajukan proposal kerja sama jangka panjang yang bisa menjamin kestabilan pasokan. Namun posisi Indonesia kini jauh lebih kuat dari sebelumnya, sehingga pemerintah tidak terburu-buru dalam menjawab tekanan diplomatik tersebut. Di dalam negeri, publik menyambut positif langkah ini. Banyak yang menilai bahwa Indonesia selama ini terlalu murah hati dalam menjual energi ke luar negeri tanpa memastikan kebutuhan nasional terlebih dahulu. Kini, dengan paradigma baru yang menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya, rakyat melihat bahwa negara mulai benar-benar menjaga sumber daya strategisnya. Langkah tegas ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam forum energi regional maupun global. Negara-negara pengimpor mulai sadar bahwa ketergantungan mereka pada RI tidak bisa lagi diabaikan. Sekaligus, ini menjadi pelajaran penting bagi negara pengolah seperti Singapura bahwa era ketergantungan sepihak mulai berakhir. Kini dunia menyaksikan bagaimana Indonesia memosisikan dirinya sebagai negara yang bukan hanya kaya sumber daya, tapi juga cerdas dalam mengelolanya. Strategi ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi,
tetapi juga memperkuat posisi geopolitik dan memberi dampak besar terhadap keseimbangan kekuatan energi di kawasan Asia Pasifik. Indonesia tidak lagi menjadi pion dalam permainan energi global, tapi sedang naik kelas sebagai pelaku utama. Saat Singapura panik, dan negara-negara lain mencari alternatif, Indonesia justru memantapkan langkah sebagai pemilik kendali atas sumber dayanya sendiri. Keputusan Indonesia untuk memangkas ekspor BBM ke negara-negara tetangga, termasuk Singapura, sebenarnya merupakan langkah strategis yang jauh melampaui persoalan ekonomi biasa. Di tengah meningkatnya tekanan geopolitik dan lonjakan kebutuhan energi nasional, Indonesia sedang menunjukkan bahwa ia tidak bisa lagi dipandang sebagai negara pemasok pasif. Dengan memprioritaskan kepentingan dalam negeri, pemerintah telah mengirimkan pesan bahwa pengelolaan sumber daya harus berpihak pada rakyatnya sendiri terlebih dahulu sebelum ditawarkan ke luar negeri. Langkah ini juga menjadi sinyal penting bahwa masa depan perdagangan energi akan semakin ditentukan oleh negara-negara produsen yang berani melakukan transformasi dari penjual bahan mentah menjadi pengolah utama. Dalam hal ini, Indonesia tengah bergerak menuju kedaulatan energi yang sesungguhnya. Ya guys, sudah kita simak ya. Ternyata kondisi Singapura itu lebih buruk daripada yang kita pikirkan. Memang saat ini masih terlihat gemerlap, masih terlihat berjaya. Tapi teman-teman, sebentar lagi saya rasa kalau misalnya Indonesia benar-benar memainkan permainan ini dengan keras, dengan tegas, tak memberikan Singapura teman-teman nafas, saya rasa para investor juga bakal kabur. Ya buat apa kita bangun pusat data center, server-server besar perusahaan di Singapura kalau Singapura sendiri tak punya energi? Seperti kita punya McLaren, Bugatti, teman-teman, ya, Rolls-Royce, tapi nggak ada bensin, ya nggak ada bahan bakarnya, ya buat apa? Jadi besi rongsok, teman-teman. Ya nggak? Nah, jadi ya ini ada pembalasan. Saya rasa ini adalah pembalasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang mungkin juga merasakan bahwa dulu kok kita dibodoh-bodohi ya oleh Singapura, kok bisa? Kok bisa? Ya inilah pembalasan. Ya, teman-teman, itulah informasi kita hari ini. Terima kasih. Jangan lewatkan update terbaru lainnya di Kajian Online dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di Kajian Online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.